Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan menguji kalian dengan kebaikan, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Ini sering saya sampaikan bahwasanya jangan dibayangkan oleh kita bahwasanya ujian itu hanyalah kesulitan saja, ya. Bukan hanya sakit, kesulitan, kekurangan harta. Di antara ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, nabluukum bil khairi, dan juga apa? Bisyarri wal khairi, kami menguji kalian dengan kebaikan, yaitu dengan kesehatan, dengan waktu luang, dengan kelapangan harta, ya. Sehingga Allah melihat apakah hambanya bersyukur atau tidak. Maka tatkala seorang hamba tidak terlepas dari dua kondisi ini, terkadang mendapatkan kenikmatan, terkadang mendapatkan kesulitan, maka dia berputar di antara dua posisi. Kalau diuji dengan kenikmatan dia bersyukur, kalau diuji dengan kesulitan maka dia bersabar. Dan kalau dia tidak bisa bersyukur, maka dia berdosa. Dan kalau dia tidak bersabar tatkala diuji dengan kesulitan, maka dia pun berdosa. Maka kalau dia berdosa, dia beristighfar. Ya, makanya sebenarnya mengatakan unwanus sa'adah thalatha. Tanda-tanda kebahagiaan itu pada seorang hamba ada 3 perkara. Idza u'tiya syakara, kalau diberi kenikmatan dia bersyukur. Wa idza butuliya sabara, kalau diberi ujian dia bersabar. Wa idza aznaba istaghfar, kalau dia berdosa dia beristighfar. Maka barang siapa yang berpindah kondisinya dalam 3 kondisi ini, diberi kenikmatan dia bersyukur, diberi ujian dia bersabar, tatkala berdosa segera dia beristighfar, maka inilah hamba yang bahagia, hamba yang bahagia. Dan seorang mukmin, ya, dia berusaha beribadah kepada Allah apapun kondisi yang Allah berikan kepada dia. Apakah dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit. Ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, innal amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, sungguhnya perkaranya seluruhnya adalah kebaikan, adalah yang terbaik. Wa laysa dzalika illa lil mu'min, dan ini tidak bisa dialami kecuali oleh seorang mukmin. In asabahu sarra syakara, kalau dia mendapatkan kesenangan-kesenangan dia pun bersyukur kepada Allah. Fa kana khairan lahu, maka ini yang terbaik baginya. Wa in asabahu ad-dharra, kalau dia ditimpa dengan kesulitan-kesulitan, penderitaan, kesempitan, sabar, maka dia pun bersabar. Fa kana khairan lahu, dan ini adalah terbaik baginya, ya. Ini kondisi seorang mukmin yang sejati. Makanya saya ingatkan kepada diri saya dan kepada para hadirin, ya. Masalah keimanan itu bukan cuma teori. Bukan cuma teori. Masalah tauhid, masalah akidah bukan cuma teori, harus ada prakteknya. Bagaimana seorang kemudian hafal ayat-ayat, hafal hadis-hadis, sering ikut pengajian, tapi tatkala ada masalah sedikit dia tidak bersabar. Ada masalah sedikit mudah marah-marah, melemparkan kesalahan kepada orang, ini namanya cuma sekedar teori, praktek enggak ada. Ya. Maka seorang mukmin yang sungguhnya kalau diberi kenikmatan dia bersyukur. Ada orang sering ikut pengajian tetapi waktunya bersyukur untuk bersedekah, membantu orang lain, tangannya terasa berat, hatinya terasa berat. Ini teorinya pintar tapi prakteknya enggak ada, ya. Oleh karenanya seorang berusaha menjadi seorang mukmin yang sungguhnya. Jika diberi kenikmatan dia bersyukur, kalau diberi ujian dia bersabar. Kalau dia bersalah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya hamba diuji dengan kebaikan dan diuji dengan keburukan. Ya. Tetapi sebagaimana fitrah manusia, kalau kita diberi ujian oleh Allah dengan kebaikan atau keburukan, mending kita memilih diuji dengan apa? Dengan kebaikan. Disuruh milih jadi orang kaya bersyukur atau orang miskin bersabar, mending jadi apa? Mending kaya bersyukur, ya. Itu fitrah antum, ya. Ustadz juga demikian, ya. Kalau disuruh milih, ya mending saya pilih kaya bersyukur, ya, daripada miskin apa? Bersabar. Dan ini perkataan Mutarrif bin Abdullah rahimahullah. Beliau berkata, la an u'afa fa ashkur ahabbu ilayya min an ubtala fa asbir. Saya diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kesulitan, kemudian saya bersyukur, lebih saya sukai daripada saya diuji kemudian saya bersabar, ya. Tapi jadi masalahnya para hadirin hadirat, ya, kenapa tadi saya katakan ibadah syukur ibadah yang berat? Kenyataannya kebanyakan orang yang diuji dengan kemiskinan, dengan kesempitan,
ya, dengan kesulitan, banyak yang lulus dari ujian tersebut. Mereka lebih mudah bersabar. Dan kebanyakan orang yang diuji dengan kekayaan, kelapangan, itu tidak bisa bersyukur. Mereka tidak lulus dalam ujian. Ini jadi masalahnya di situ. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Ittala'tu ala al-jannah, fawajadtu anna aktsara ahliha al-fuqara." Saya melihat kepada isi surga dan saya dapati kebanyakan penghuninya orang-orang miskin. Artinya apa? Menunjukkan banyak orang diuji dengan kesempitan, mereka lebih mudah bersyukur, lebih mudah bersabar. Mereka lulus dalam ujian. Dan ada orang-orang miskin tidak lulus dalam ujian, diuji dengan kemiskinan akhirnya merampok, diuji dengan kemiskinan akhirnya jual narkoba dan macam-macamnya. Tetapi kebanyakan orang diuji dengan kekayaan tidak bersyukur, ya. Lupa untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa bahwasanya setiap kenikmatan yang dia miliki akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sungguhnya kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas segala nikmat yang kalian rasakan. Ya. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Sungguhnya manusia sungguh-sungguh akan melakukan perbuatan melampaui batas kapan? Ar-ra'ahu istaghna, tatkala dia merasa dirinya sudah berkecukupan sehingga dia lupa. Ya. Makanya saya ulangi lagi, kebanyakan orang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan apa? Lulus. Saya tanya lagi sama antum. Antum pilih mana? Diuji dengan kekayaan atau dengan kemiskinan? Ini di masjid ya, siapa tahu dikabulkan doanya. Diuji dengan apa? Dengan apa? Kekayaan. Masih ngeyel. Saya sudah jelaskan. Bahwasanya kebanyakan orang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan apa? Lulus. Sekali lagi pertanyaannya. Pilih mana? Diuji dengan kekayaan atau dengan kemiskinan? Kekayaan. Tidak ada khilaf kayaknya. Kenyataannya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang bersyukur, apakah syukur dengan kekayaannya, syukur dengan kesehatannya, syukur dengan ilmunya, syukur dengan waktu lapangnya, ya. Ini tidak mudah. Ya. Oleh karenanya ada seorang pernah berdoa didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Dia berkata, "Allahumma ja'alni minal aqallin." Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sedikit. Umar bertanya, kenapa berdoa seperti itu? Maka dia menjelaskan, orang-orang sedikit orang yang terbaik. Kata dia, bukankah Allah berfirman, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Dan tidak beriman kepada Nabi Nuh kecuali apa? Sedikit orang. Allah juga berfirman, "Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum." Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan hanya sedikit di antara mereka orang-orang seperti itu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilun min ibadiyas syakur." Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ini kenyataan. Ya. Karena ibadah syukur bukan ibadah yang mudah. Dan iblis telah bersumpah untuk menghalangi orang dari bersyukur kepada Allah. Dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Ini sumpah iblis. Ya Allah, sungguh aku akan mendatangi mereka, anak keturunan Adam, dari hadapan mereka, akan aku goda dari hadapan mereka. Akan aku goda dari belakang mereka, akan aku goda dari kanan mereka, dan aku akan goda dari kiri mereka, dan kau akan dapati. Dan dia bersumpah, kebanyakan mereka ya Allah tidak bersyukur kepadamu. Ini sudah janji iblis. Sehingga sebagian ulama mengatakan seandainya ada ibadah yang luar biasa lebih hebat daripada syukur, maka iblis akan melakukan godaan yang luar biasa. Sampai untuk menghalangi orang bersyukur, iblis menggoda dari segala arah. Ya, supaya orang tidak bersyukur. Karena kalau tidak bersyukur masuk neraka jahanam. Ya. Maka digoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Dan Allah telah membenarkan, kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk bersyukur dalam Al-Qur'an sangat banyak. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku, wala takfurun. Dan janganlah kalian ingkar, kufur nikmat. Jangan kalian kufur nikmat, ingkar terhadap kebaikanku. Bersyukurlah. Itu dengan beribadah kepada Allah dan yang lainnya. Ya. Kemudian juga Allah berfirman, "Anishkurli wali walidayka ilayal masir."
Bersyukurlah kepadaku, berterima kasihlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Dan kepada akulah kalian akan dikembalikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi juga untuk bersyukur. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami, fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin." Wahai Musa, sungguhnya aku telah memilih engkau, ya, dilebihkan daripada manusia-manusia yang lain. Aku milih engkau dengan risalahku. Aku menjadikan engkau seorang rasul. Wa bikalami, dan aku berbicara langsung dengan engkau. Sehingga Nabi Musa diberi gelar dengan kalimullah, yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Fakhudh ma ataituka," maka ambillah apa yang aku berikan kepadamu. Ambillah Taurat, ambillah hukum-hukum yang aku turunkan kepadamu. Wa kum minasyakirin, dan jadilah engkau menjadi orang-orang yang bersyukur, ya. Jangankan kita untuk diingatkan bersyukur, para nabi juga diingatkan oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.